Satu kalimat yang membuat saya optimis dengan Pak Erick Thohir pada saat menjelang pemilihan ketua. Pak Erick Thohir bilang, sepak bola itu bottom up policy, bukan top down. Itu. Pak, titip ya, PSSI titip ya. Saya langsung bilang, belum jadi. Enggak Pak, tapi titip Pak. Pak Erick Thohir benar-benar merusak citra dari PSSI di mata pecinta sepak bola Indonesia. Ya, pasalnya setahun lebih sedikit sejak beliau terpilih menjadi ketua PSSI yang baru, begitu banyak terobosan, begitu banyak hal-hal yang positif sekali gitu. Lu lawan rank nomor 2 dunia, bullshit lah lu menang. Ini yang aslinya. Iya kan? Tapi lu harus masuk ke lapangan untuk menang. Setuju gue. Itu mindset yang harus pupuk di pemain. Dan itu gue rasa udah dilakukan sama Sintayong. Karena lu bayangkan ya kalau ini lolos, Koci. Wah, gila. Gimana bro? Gila. Gimana? Bagus lah. Ya bukan, maksudnya lu bisa bayangkan nggak yang lu bilang tadi, penonton jadi gitu, begitu lolos nggak tahu lagi kayak gimana itu euforianya. Itu gila itu kalau. Itu gue bisa setengah gila. Kan itu tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Sintayong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Bahkan kabar terbarunya, Bundesliga berencana menggelar turnamen internasional resmi pertama mereka, dan Indonesia dipilih menjadi tujuannya. Membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan one of the biggest league in the world. Masuk top 5 liga top Eropa. Ini kalau bukan Pak Erick Thohir, gue gak ngerti. Gak mungkin kita seperti ini. Gak mungkin kita bisa begitu diperhatikan tampaknya oleh sepak bola Eropa, bahkan oleh FIFA. Jadi merusak sekali tatanan PSSI yang dulu itu kan kayak kita ini terisolir, sepak bola ini kita ini terisolir, nggak mau ngelirik sana ngelirik sini. Ya memang karena nggak ada relasi yang baik juga ya dari pemimpin atau ketua PSSI yang terdahulu. Bukan salah mereka juga ya, kalau nggak punya relasi. Itu kan kembali lagi soal pengalaman, soal bagaimana Pak Erick Thohir dulu pernah menjadi presiden klub dari Inter Milan. Itu kan berhubungan sekali. Jadi ya gue sih nggak habis pikir sama Pak Erick Thohir ini, benar-benar kacau lah. Top. Di Amerika tuh orang Indonesia kaya di Amerika semua ngebooking. Gak usah, di sini juga akan berangkat. Iya, tapi di sana juga ngebooking tiket semua. Gue juga akan berangkat. Kalau disponsorin. Gak disponsorin. Kan lu gak tau menang kalah. Tapi udah lolosnya itu bro. Lu kalau udah ikut Piala Dunia, I don't care hasilnya apa. Yang penting lu ikut dulu. Pokoknya lu datang dulu. Iya. Tapi itu maksud gua coach, karena itu tujuan kita. Gue juga harus semangatin. Gue harap juga begitu, semangatin pasti. Tapi kan sekali lagi kembali ke laptop, probabilitas lu tanya, ya gue kasih jawaban. Orang tuh lemes jadinya denger lu yang gitu. Ya enggak lah. Biar lu simpen aja itu tadi, kayak tadi lu simpen dulu sampai lolos apa enggak baru lu ngomong. Emang dari dulu gue sebenarnya pikir itu ya, enak aja ngomong setelah kejadiannya, enggak lah. Ya, kita harus realistis lah. Ya udah. Dalam arti kalau seandainya nggak lolos, jangan dihujat itu pemain. Oh, yang biasa hujat kan lu. Ya enak aja lu. Cuman kan lu jujur soalnya. Motivator. Soalnya kan lu jujur, emang main jelek kan lu. bisa. Iya, tapi
Bukan hujat, kritik, different. Jadi kemarin Orlando gimana itu? Ya elah, lu lihat Onana lebih sering bikin blunder kayak begitu. Jadi biasa aja itu. Biasa aja. It happens. Sudah berubah. Happens. Keren Coach sekarang. Iya dong. Emang lu nggak pernah bikin kesalahan? Iya. Iya kan? Iya Coach. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Intinya mau kita positive thinking. Iya. I betul. agree. Intinya di situ. Maupun Positive thinking. persentasenya berapa kayak pokoknya kita positive 1% pun bisa kita menang. harus tetap fokus ke 1%. Karena Itu tidak sah untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong. Dalam ketika Indonesia sedang meniti sebuah perjalanan yang luar biasa dia kata ni, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sudah pun melakukan rundingan dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih timnas terlama yang memegang jawatan tersebut. Cuba hang tengok Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang. jauh. Semalam aku dah tengok satu diskusi di kabel televisyen Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, oh, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan Presiden Federation dan is for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive, result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu? Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan. Itu yang kita ketagihkan. Semua kita negara mahukan dinamik yang Betul. sangat baik di antara presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Artinya apa? Sudah sedemikian jenuh masyarakat dengan sepak bola kita. Nah ini yang saya rasa jangan sampai ikhtiar atau kemauan itu nanti dikotori oleh kepentingan-kepentingan individu yang akhirnya memporak-porandakan mimpi besar kita. Ini jiwanya masyarakat yang kita mau manage gitu. Jangan berpikirnya hanya kita ini duduk berkuasa, kita perbaiki PSSI. Salah. Kita di PSSI ini harus banyak mendengar. Banyak mendengar aspirasi, keinginan dari masyarakat, supporter, semua jiwa-jiwa yang pernah terkecewakan karena ada harapan besar dengan sepak bola Indonesia. Banyak voters menginginkan. Dan itulah yang saya ketuk hati mereka. Ayo, kalau kita sama-sama ingin perbaikin, kita semua juga harus perbaiki diri kita. Dan pemilihan ini, tanggal 16 Februari, ini bukan siapa dan kenapa. Tapi hatinya memang sama, punya visi sepak bola seperti ini. Pakai hati. Kalau nggak pakai hati, jangan, percuma. Kita harus awali dari sepak bola yang bersih. Itu dulu. Punya nyali, benar-benar tidak konflik, harus buat perbaikan. Dan ini kita harus bongkar sistemnya semua. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi timnas ini akan paralel dengan perbaikan kualitas liga dalam negeri? Tahun ini saya perbaikin timnas. Habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan gitu. Nah ya memang ini nggak bisa hanya bergantung. Ya kalau kita lihat nama-nama besar di tim nasional negara lain. Kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya belum lagi kalau di Liga Inggris ya banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya di Jerman ada Musiala. Ya kalau kita lihat dulu ada Ozil, ya Musiala pemain mudanya, Ozil ininya. Ya itu dinamikan terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah aturannya sangat lentur. Bapak ibu atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa
menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik, target selanjutnya apa, Pak? Kualifikasi Piala Dunia, Juni ini kita lawan Irak, lawan Filipina. Kita menargetkan 1 kemenangan dari salah satu gamenya, supaya kita bisa masuk ke kualifikasi round 3. Di mana di round 3 itu nanti ada 18 negara, ranking 1-2, 18 negara dibagi 3 grup, ranking 1-2 tiap grup itu langsung qualified. Ya maunya di situ. Ya. Tapi kalau enggak, ya playoff lagi ada 2,5. Oke, jadi setidaknya kita optimis kita bisa lolos ke fase berikutnya ya, Pak? Kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan FIFA Matchday itu tanggal berapa, kita akan manggil awal lagi. Karena memang kita ini bukan tim Eropa yang pemainnya semua bintang sudah main di klubnya, dikumpulin bisa langsung main. Banyak pemain kita pun yang ada di Liga Indonesia ataupun di liga-liga luar negeri, mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Ya memang ada seperti Rido di Liga Indonesia pemain utama. Iya. Ada Tom Hey, ya kan, itu di Liga Belanda waktu bermainnya lebih banyak. Ya tapi ada juga yang masih cadangan. Jadi itu yang perlu konsolidasi. Jika Coach STY misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda mesin yang silih berganti. Kenapa? Dari 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri. Gitu. Nah, itu yang kita harus lakukan.